Coba deh bayangin, apa sih yang sebenarnya merekatkan dunia di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar resep rahasia di balik sebuah lem super baru untuk kayu. Ini bukan sembarang lem, Bo. Ini inovasi yang bisa jadi mengubah segalanya. Mulai dari kursi yang lagi Anda duduki sampai rumah tempat kita tinggal. Jadi, lem kayu yang sempurna itu kayak apa sih? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya wah, rumit. Lem yang ideal itu harus kuat, pastinya. Tahan lama, tahan air, dan yang paling penting, harganya masuk akal. Nah, menemukan resep ajaib yang bisa menyeimbangkan semua ini, itulah tantangan terbesarnya. Bahan utama yang kita omongin di sini itu namanya resin termoset. Biar gampang, anggap aja ini kayak adonan kue. Sekali adonannya masuk oven, dipanasin, dan jadi kue, ya udah dia bakal jadi kue selamanya. Gak bisa kan kita ubah lagi jadi adonan cair? Nah, proses yang gak bisa dibalik ini yang bikin dia jadi super kuat. Oke, di dunia industri kayu, para produsen itu sebenarnya menghadapi dilema yang cukup pelik. Mereka kayak dihadapkan pada dua pilihan sulit. Mau yang super kuat tapi mahal, atau yang murah tapi ya gitu deh. Jadi, di satu sisi kita punya resin PF. Anggap aja ini sang juara kelas berat. Kuatnya luar biasa, cocok banget buat furnitur di luar rumah yang kena hujan dan panas. Tapi yaitu, harganya mahal banget. Terus di sisi lain ada resin UF. Ini pilihan yang ramah di kantong, bagus buat perabot di dalam rumahan. Sayangnya dia ini lemah banget kalau ketemu air. Nah, karena dilema tadi, para peneliti ini bikin semacam adu resep. Mereka siapin 4 formula lem yang berbeda buat diadu. Tujuannya satu, nemuin resep mana yang paling pas, yang seimbang antara harga dan kekuatannya. Oke, mari kita kenalan sama para kontestannya. Pertama, ada si juara bertahan yang mahal, resin PF. Lalu ada si pilihan hemat, resin UF. Kontestan ketiga namanya PUF campuran. Ini idenya simpel banget, cuma PF sama UF diaduk jadi satu. Dan yang terakhir, ini dia penantang barunya, PUF sintesis, yang dibuat pakai resep yang benar-benar baru dan rahasia. Terus apa sih yang bikin si penantang baru ini beda banget? Nah, kuncinya itu ada di proses kimianya. Ini bukan sekadar asal campur bahan, tapi ada seninya. Disinilah letak keajaibannya. Alih-alih cuma ngaduk 2 jenis resin jadi satu, resep baru ini benar-benar menjodohkan molekul fenol dan urea secara kimiawi. Mereka dipaksa buat berikatan, membentuk satu kesatuan yang baru. Jadi ini bukan lagi campuran, tapi udah jadi senyawa baru yang jauh lebih solid. Prosesnya itu kayak masak resep 3 langkah. Pertama, bahan dasarnya dibuat dulu. Kedua, urea dimasukkan pas suasananya dibikin asam. Dan langkah terakhir yang paling krusial, campuran ini dipanaskan lagi biar molekul-molekulnya menyatu lewat reaksi ajaib yang disebut kokondensasi. Voila! Jadilah resin super yang baru. Oke, sekarang bagian yang paling seru, uji kekuatan. Para peneliti ini ngambil keempat resin tadi dipakai buat ngelem kayu lapis, terus mereka coba patahin. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya? Ronde pertama, uji kekuatan geser di kondisi kering, suhu ruangan biasa. Ini tes dasar lah buat ngukur seberapa kuat masing-masing lem di kondisi ideal. Dan hasilnya seperti yang udah kita duga ya, resin PF masih jadi yang paling kuat. Butuh gaya 138 kg buat matainnya. Resin UF ada di angka 111 kilo. Nah, si penantang baru kita, PUF sintetis, performanya 11-12 lah sama UF, cuma beda tipis. Sejauh ini sih belum ada kejutan berarti. Tapi, tunggu dulu. Ujian yang sebenarnya baru dimulai pas kita tambahin air. Jadi, sampel kayu lapisnya ini direbus di air panas sebelum diuji lagi. Nah, ini dia tes paling brutal, buat lihat siapa yang beneran tangguh. Dan, wow, coba lihat hasilnya. Kekuatan si resin UF langsung anjok, terjun bebas ke angka 73 kilo. Tapi lihat deh si penantang baru kita, PUF sintesis. Dia bener-bener bersinar di sini. Kekuatannya jauh di atas UF pas kondisi basah. Jelas PUF tetap jadi raja, tapi si penantang baru ini benar-benar nunjukin taringnya. Jadi setelah 2 ronde pengujian yang super ketat ini, apa dong keputusan akhirnya? Siapa yang berhasil ngasih paket komplit, kuat, tahan banting, dan harganya juga oke? Jawabannya jelas banget. Resin PUF sintesis ini pemenangnya. Dia berhasil nemuin titik tengah yang sempurna. Kekuatannya jauh di atas pilihan murah kayak UF, tapi harganya nggak semahal PF.
Jadi ini bukan sekedar kompromi, tapi sebuah solusi cerdas yang ngambil kebaikan dari dua dunia yang berbeda. Para penelitinya sendiri juga menyimpulkan hal yang sama. Mereka bilang kalau metode sintesis baru, lewat reaksi kokondensasi ini, terbukti secara ilmiah menghasilkan perekat yang jauh lebih superior dibanding resin UF biasa atau yang cuma sekedar diaduk-aduk. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal lem kan? Ini bisa jadi kunci buat masa depan. Masa depan di mana kita semua bisa punya furnitur yang lebih kuat, rumah yang lebih awet, dan produk kayu berkualitas tinggi lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, coba bayangin deh dampaknya seluas apa. Menarik banget kan?